kasih di dalam Tuhan, saya mendapat pesan dari Tuhan. Oh, pesannya suruh ngedip-ngedipin mata. Keren juga sih. Katanya, Tuhan Yesus itu selalu berubah-ubah. Wah, nah nih Bapak Gembala ngomongnya. Baik dulu, sekarang, dan sampai selamanya. Oleh sebab itu, kita harus lebih sungguh lagi sama Tuhan. Oke? Aduh, salah ngomong lagi tadi. Seharusnya itu kan Tuhan Yesus itu tidak berubah. Tetapi kenapa saya ngomong Tuhan Yesus berubah? Oh, ngedip terus ya? Tapi nggak apa-apa. Saya kan pendeta besar. Saya punya tim dan saya juga punya juru bicara. Nanti saya suruh si Rosen ngomong ke jemaat bahwa apa yang saya katakan itu benar, walaupun salah. Itulah keuntungan dari pendeta besar. Pendeta besar Selalu benar. Si Rosen kalau nggak bela saya, nanti saya pecat jadi pengerja. Jangan macam-macam sama saya. ini pendeta habis tadi berkedip-kedip keluar. Halo, ini Rosen ya? Iya Pak. Rosen, tadi itu saya ada bicara, cuman salah ngomong. Ngomong apa Pak? Maksud saya itu, Tuhan Yesus tidak berubah. Tetapi saya ngomong selalu berubah. Udah, sekarang saya minta kamu dengan tim kamu, itu harus selesaikan masalah ini. Bilang ke teman-teman, jemaat dan semuanya, bahwa yang saya ucapkan itu benar. Dia berkedip lagi. Tidak boleh dibantah. Saya ini kan pendeta besar. Kamu tim saya dan kamu pengerja saya. Kalau kamu berani ngelawan, nanti kamu saya keluarkan. Paham? Paham Pak. Nah, gitu. Bagus. Jadi, saya tunjuk kamu sebagai juru bicara saya untuk membela saya. Walaupun saya salah, harus dibikin benar. Kamu harus bilang ke jemaat dan ke semuanya yang dibicarakan dan diucapkan saya itu benar. Tidak ada kesalahan. Baik Pak. Oke? Siap laksanakan Pak. Nah, bagus itu. Kamu sebagai pengerja yang bagus, baik, setia. Besok kamu tak naikkan gajinya. Oke? Terima kasih banyak Pak. Nah, kamu tanggung jawab ya. Saya mau kabur dulu, ya? Oke Pak. Oke. Tuhan memberkati kamu. Shalom. Bapak, Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Saya Rosen yang ditunjuk oleh gembala saya Buset, ngomongnya lama tuh. klarifikasi ucapan Bapak Gembala, apa yang diucapkan ke waktu itu tentang Tuhan Yesus Sesak napas kayaknya. selalu berubah. Kenapa dia ngomong gue yang ingat ya? Itu adalah
Ya, dia pakai bahasa roh. Kalau kita perhatikan dan dari keseluruhan korbannya tidak ada kesalahan. Bapak Gembala bilang bahwa Tuhan Yesus berubah itu Tuh kan capek gua aja dengerin enak. hanya kiasan saja. Secara fisik. Nah, jadi kalau kita perhatikan manusia juga pasti ada perubahan. Sama juga dengan Tuhan Yesus, dia juga pasti berubah. Jadi khotbah Bapak Gembala tidak ada kesalahannya. Nah, demikian klarifikasi dari saya Rosen sebagai jujur bicara. Tuh, ngap kan? Gua aja ngap denger lu ngomong. Terima kasih Tuhan Yesus berkati. Shalom. Shalom Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, kembali lagi bersama dengan saya Samuel Rosen. Nah, tadi udah lihat kan sketsanya, buset, itu pendeta. Luar biasa banget ya. Udah salah, bukannya ngakuin kesalahan, tetapi bikin tim, nunjuk juru bicara, satu orang yang namanya Rosen itu, untuk mewakili dia dan membenarkan apa yang dia lakukan. Oh my god, hari gini, aduh capek ya. Nah, daripada kita makin capek, mendingan kita doa dulu nih. Kita akan masuk kebenaran firman Tuhan, tapi sebelumnya kita berdoa dulu. Bapa di dalam surga, terima kasih buat hari ini. Kalau sebentar kami ingin belajar tentang kebenaran firman Tuhan, Tuhan berikan hamba-Mu hikmat pengertian, dan biar setiap perkataan ucapan yang keluar menjadi berkat, menjadi rema buat kami semua, dan bahkan pembelajaran buat hamba-Mu sendiri. Kami serahkan acara ini ke dalam tangan Tuhan, biar Tuhan yang terus bekerja, terus yang beracara dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Nah, lanjut lagi nih. Udah bikin tim, juru bicaranya namanya Rosen. Dailah Tuhan.
ngomongnya aja dengernya capek ya. Ngomongnya aja, aduh. Untung pendek dia ngomong. Kalau panjang, itu sih urusannya bisa lama loh. Bisa sebulan dia ngomong baru kelar, lalu sebulan lagi kita bisa ngerti. Oh, maksud dia begini. Oh, begitu. Dan lucunya sebagai hamba Tuhan kan seharusnya punya jiwa besar. Ya kalau salah, akuilah salah. Ini enggak, malah mau membenarkan diri sendiri dengan bikin tim. Lalu orang-orang dikumpulin, lalu dia bilang, awas ya, kalau kamu nggak bela, nanti dipecat. Diancem. Kasian banget ya. Ada orang kayak begitu. Kira-kira kalau begitu tanggung jawabnya sama Tuhan gimana ya? Membela sesuatu yang salah loh. Dia bilang gini, Tuhan Yesus itu bisa berubah. Lah, orang di Alkitab aja bilang. Nih, saya bukain ya kalau nggak percaya nih. Di Ibrani nih. Ibrani 13 ayat 8. Yesus Kristus tetap sama baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Kalau kita sebagai hamba Tuhan yang benar, kalau kita dengar atau kita melakukan kesalahan seperti itu, ada yang kritik, ada yang kasih masukan, ya sudah dong, harusnya kita terima. Kita punya jiwa besar sebagai hamba Tuhan. Hamba loh, bukan Tuhan loh. Jangan dibuang hambanya. Jadi kamu ngerasa seperti kayak Tuhan. Kalau udah ngerasa seperti kayak Tuhan, ujung-ujungnya kamu akan selalu merasa diri kamu benar. Apa yang kamu ucapkan, kamu katakan selalu benar. Nggak boleh dibantah. Bahkan kalau ada yang berani bantah, kamu ancem. Nah, ingat, ada dua kata. Hamba Tuhan. Kalau hambanya dibuang, kamu jadi Tuhan kecil. Oleh sebab itu, ketika si Bapak Gembalanya itu, wah, sombong tuh. Saya ini hamba Tuhan besar. Wih, ngomong hamba Tuhan besar. Punya pengikut banyak, punya tim yang bela dia. Bahkan setiap yang dia katakan dan ucapkan, itu harus dibenarkan, walaupun salah. Nah, kalau kayak gitu kan kasihan. Aduh, kasihan banget itu. Si Rosen udah ngomongnya ngap-ngap kayak kan koki. Jadi juru bicara. Lah, yang kagak-kagak aja kan. Aduh, tapi hari ini kita akan masuk dalam kebenaran firman Tuhan. Kita akan belajar dari kisah yang namanya anak yang hilang. Wah, ini kisah udah cukup populer, sering dikhotbahin, sering kita denger. Tetapi hari ini kita akan belajar sesuatu yang pastinya akan jadi berkat buat kita semua. Kalau kita perhatikan kisah ini, ceritanya kan kurang lebih begini nih. Ini anak agak kurang ajar. Bapaknya masih hidup, minta harta. Kurang lebih begitu. Lalu dikasihlah bagian dia. Dikasih bagiannya bukan untuk usaha, bukan untuk dikembangkan, tapi dalam kisah itu ternyata anak itu menghamburkan uangnya. Caranya gimana? Pesta pora, dan singkat cerita uangnya habis. Dia nggak punya apa-apa lagi. Dulunya kaya, sekarang jadi miskin. Dulunya punya duit banyak, sekarang makan aja susah. Tapi ada kisah yang menarik yang kita mau pelajari di sini. Nah, kecenderungan kita, ini nggak pandang bulu ya, mau cewek, cowok, mau pendeta, mau jemaat, kamu mau rambut panjang, pendek, ya kan, mau kamu hitam, mau kamu putih, ini merupakan sifat dan karakter manusia. Apa tuh ya kira-kira? Coba perhatiin. Kalau ketemu masalah, apa yang sering kita lakukan? Kebanyakan orang ketika ketemu masalah, jarang loh yang mau menghadapi. Kecenderungan ngapain? Kabur. Nah, atau apa? Lari dari masalah. Padahal yang bikin masalah siapa? Kita sendiri. Yang buat masalah siapa? Kita sendiri. Lalu kita yang buat, lalu kita kabur. Lah, jadi gimana mau selesai itu masalah? Nah, disinilah kita belajar dari anak yang hilang. Anak yang hilang itu udah gak punya apa-apa. Ya kan? Anak yang hilang itu udah ibaratnya makan aja susah kan? Dalam kisah itu diceritakan. Kita akan belajar dari anak yang hilang.
Apa yang kita pelajari? Yuk kita sama-sama buka di dalam Lukas 15 ayat 17. Bilang begini. Lalu ia menyadari keadaannya. Katanya, betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya. Tetapi aku di sini mati kelaparan. Kalau kita baca ayat ini, yang jadi masalah dia apa? Loh, dia punya uang banyak loh tadinya loh. Hartanya banyak, akhirnya habis. Timbul masalah. Masalah perut. Saya lapar, saya nggak bisa makan. Sedangkan di rumah bapak gua tuh sebenarnya makanan tuh banyak, nggak habis-habis. Ngomong kasarnya gini, coba ya, kalau gua nggak bikin masalah, gua nggak bakal kelaparan kayak sekarang. Coba kalau gua nggak bikin masalah, gua nggak bakal susah kayak sekarang. Coba introspeksi dan kita lihat diri kita masing-masing. Kita suka bikin diri kita susah sendiri karena apa? Karena kita cari-cari yang namanya masalah. Nah, hari ini kita belajar. Dari kisah ini, apa yang kita bisa pelajari? Ternyata anak yang hilang ini sadar. Sadarnya gimana? Dia bilang begini, lalu ia menyadari. Tuh, sadar kan? Sadar bahwa yang dia lakukan selama ini salah. Coba, berapa banyak di antara kita? Kita udah buat kesalahan. Bahkan kita udah jelas salah. Tapi kita nggak sadar. Kayak pendeta itu tadi tuh. Dia jelas-jelas ngomong salah. Tuhan Yesus selalu berubah. Padahal Tuhan Yesus nggak pernah berubah. Salah nggak? Salah. Udah salah, bukannya punya kerendahan hati mengakuin kesalahan, bukannya sadar, tapi enggak. Apa yang dia lakukan? Bikin tim untuk membenarkan diri dia. Bikin tim untuk membela diri dia. Loh, kok salah dibela? Jelas-jelas salah, ya kan? Tapi kita belajar yang pertama dari anak yang hilang ini, ketika kita punya masalah dan kita kena masalah akibat perbuatan kita, yang pertama sadar. Yuk kita sama-sama sadar kalau yang kita lakukan ini salah, yang kita lakukan ini nggak benar. Nah, hari ini kisah dari anak yang hilang ini mengingatkan kita tentang menyadari kesalahan kita. Menarik kan? Ayo, hari ini mungkin kalian bikin salah sama istri kalian, sama suami kalian, sama anak kalian, sama mertua, sama mantu, sama pacar. Ayo, mungkin kamu bikin salah dan kamu tahu itu salah. Yuk, kita sadar kalau yang kita lakukan itu nggak baik dan kita lakukan itu nggak benar. Yang pertama, sadar dulu deh. Jangan yang ngomong yang lain-lain dulu. Yang pertama, sadar. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, yuk kita sama-sama buka di dalam Lukas 15 masih yang pastinya ayat 18 dan 19. Kita coba baca di sini. Ayat 18 bilang begini, aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai seorang upahan Bapa. Wow. Kalau kita perhatikan ayat 18 dan 19, ternyata anak yang hilang ini nggak cuma sadar loh. Dia berani bertanggung jawab. Apapun konsekuensinya, dia berani bertanggung jawab. Dan dia mengakui kesalahannya. Gentle nggak? Gentle. Keren nggak? Keren. Ini seharusnya tuh tadi si gembala itu coba nih lihat nih sama anak yang hilang. Anak yang hilang itu sadar yang pertama. Yang kedua, dia bertanggung jawab. Apapun resikonya dia tanggung jawab. Dia balik ke rumah bapaknya, dia mengakui kesalahannya, dan dia bilang sebenarnya saya udah gak layak lagi. Karena apa? Saya buat kesalahan. Saya buat sesuatu yang jelek, sesuatu yang buruk, yang menyakitkan hati bapak.
saya udah nggak pantas lagi. Tapi kalau misalnya Bapak masih punya belas kasihan, kurang lebih begitu kan, dia bilang, ya jadikanlah aku ini sebagai seorang upahan. Tapi kan yang dilakukan Bapak ini nggak begitu. Nah, itu kan ayat selanjutnya. Kita bahas ayat ini dulu. Ayat 18 dan 19 mengajarkan kita untuk bertanggung jawab, menerima apapun konsekuensinya akibat dari kesalahan kita. Setelah kita mengakui kesalahan kita, yuk kita tanggung jawab. Kalau seandainya kita kena marah, kena omel, ya itu konsekuensinya karena kita salah. Jangan kabur dong, jangan lari dong, hadepin dong. Seperti kisah anak yang hilang ini. Dia bertanggung jawab loh, dia samperin. Kalau kamu hari ini punya salah sama seseorang, entah si A, si B, si C, yuk kamu selesaikan dengan baik. Apalagi kalau cowok kan, kalau cowok kan gentle dong, masa cowok kabur, kurang lebih begitu. Tapi even pun mau cewek, mau cowok, kamu punya kesalahan dan kamu buat kesalahan, ya kamu harus selesaikan dan bertanggung jawab. Kalau nggak sadar salah, itu bingung. Yang pertama kan harus sadar dulu, aduh iya bener salah. Berikutnya apa? Aduh saya harus bertanggung jawab nih, saya harus samperin nih. Tanggung jawabnya apa? Kalau kamu punya salah nih hari ini sama si A, si B yang tadi saya bilang, samperin orang itu, selesaikan baik-baik. Dan kamu harus juga terima konsekuensinya. Mungkin hari ini kamu punya hutang, samperin. Minimal kamu tanggung jawab, kamu bilang, bro, sis, pak, bu, saya hari ini masih belum bisa bayar atau melunasi hutang saya. Tetapi saya akan bertanggung jawab, beri saya waktu. Nah, itu kan enak didengar. Kalau kamu nyakitin istri kamu, hari ini kamu bilang, Mam, sayang, honey, beb, ada kata-kataku yang mungkin kasar sama kamu. Ada kata-kataku yang mungkin gak pantas. Aku salah, aku sadar itu salah. Dan aku minta maaf. Konsekuensinya apa? Ya mungkin dia marah, kamu lah begini-gini. Ya udah kita terima. Tetapi ketika kita tahu itu salah, kita jangan ngulangin lagi. Kita udah minta maaf dan kita sudah akui. Dan ya kita jangan ulangi kesalahan. Kan ada kalimat bilang, jangan mengulangi kesalahan yang sama. Jangan kejebur dalam lubang yang sama. Kurang lebih begitu. Nah, kalau kamu pernah nyakitin hati seseorang lewat perkataan, perbuatan, tingkah laku kamu, dan hari ini Tuhan ingatkan untuk kamu belajar tanggung jawab. Yuk kamu selesain. Minimal ada percakapan, WhatsApp, telepon. Kan hari ini kan lagi PSBB nih. PSBB-nya udah selesai ya guys ya. PSBB udah selesai. Cuman kan kita harus tetap jaga kan. Ya minimal nggak bisa ketemu, ya WhatsAppan dulu, by phone dulu. Ada etikat baik. Ada dorongan atau kamu tunjukin sesuatu yang baik kepada orang yang kamu sakiti. Bahwa kamu tuh nggak seperti yang dia pikir. Selama ini kemana aja lu ngilang, nggak ada jejak. Gue pikir lu diangkat Tuhan. Ternyata lu kabur. Nah, kan nggak enak denger begitu. Nah, hari ini yuk kita belajar untuk bertanggung jawab dan menerima apapun konsekuensinya. Saya percaya ketika kita mau menghadapi itu, pasti Tuhan berikan kita kekuatan dan Tuhan berikan kita kemampuan untuk melewati semuanya itu. Yang penting, niat baik kita ketika kita melakukan kesalahan. Bertanggung jawab dan terima konsekuensinya. Nah, lalu berikutnya, saya baca nih. Di dalam Lukas 15 ayat 21. Bilang begini. Kata anak itu kepada bapaknya. Kata anak itu kepadanya. Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Apa yang kita bisa dapat di sini? Ternyata setelah dia bertanggung jawab dan dia terima konsekuensinya, di ayat 21 dia mau menyelesaikan masalahnya dengan baik. Dia sadar nih, yang tadi saya bilang sebelumnya kan, saya sadar nih saya salah. Saya sebenarnya nggak pantas lagi. Sebenarnya saya nggak layak lagi nih. Sebenarnya saya udah malu nih. Saya melakukan kesalahan itu. Tetapi saya mau menyelesaikan dengan baik.
yang dilakukan sama anak yang hilang ternyata luar biasa loh. Jangan kita lihat anak ini kurang ajar, ngabisin hartanya. Ya memang akhirnya kan dia buat masalah. Lalu di dalam masalah itu ternyata ini anak yang hilang punya etika dan punya etika yang baik loh. Dia mau menyelesaikan masalah itu. Nah, saya nggak perpanjang lagi teman-teman. Ada 3 hal yang harus kita pelajari dari kisah anak yang hilang ini ketika dia mengalami masalah. Saya hanya mengulang sedikit saja. Yang pertama, ingat kalau udah salah, sadar. Sadar bahwa kita salah. Yang kedua, yang menarik adalah nggak cuma sekedar sadar, tapi bertanggung jawab dengan apa yang sudah kita lakukan. Seperti anak yang hilang ini. Dia bertanggung jawab. Lalu yang ketiga, nggak cuma sekedar bilang, oh iya saya bertanggung jawab. Tapi anak yang hilang ini benar-benar menyelesaikan masalah itu dengan baik. Nggak sekedar ngomong, tapi tindakannya juga ada. Nah, di dalam sketsa kita bisa lihat kan, si gembala itu seharusnya dia mengakui dulu, sadar, oh iya saya salah ngomong. Jadi nggak perlu tuh bikin tim-tim yang kayak begitu. Lalu kedua, apa yang dia lakukan? Oh iya, berani berbuat, berani tanggung jawab. Oh iya, saya salah ngomong. Artinya, ya udah, saya harus melakukan sesuatu, mengklarifikasi dari apa yang saya ucapkan ini salah. Bener nggak? Bener. Harusnya begitu. Dan yang ketiga, kalau kita belajar dari anak yang hilang ini, diselesaikan dong dengan baik. Nggak sekedar cuma klarifikasi. Bagaimana klarifikasi yang kamu mau lakukan dan kamu mau buat? Ya mungkin kamu bikin video kah? Atau kamu khotbah lagi, kamu omong. Nah, itu kan etika yang baik. Oleh sebab itu, hari ini kita sama-sama belajar. Jangan lari dari masalah. Jangan kabur dari masalah. Selesaikan itu dengan baik. Saya percaya ketika kita berdoa, kita minta pimpinan Tuhan, kita minta kekuatan dari Roh Kudus, kita pasti dimampukan dan kita dapat dimampukan. Masalah ada, tetapi bagaimana sikap kita? Bagaimana tanggung jawab kita? Bagaimana cara kita menyelesaikan masalah itu? Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa jadi berkat dan menguatkan kita semua. Yuk kita sama-sama berdoa. Tuhan, terima kasih buat hari ini kami belajar bahwa ketika kami memiliki masalah atau kami buat masalah, kami nggak boleh lari dari masalah. Tapi kami harus selesaikan, kami harus sadar, kami harus bertanggung jawab, dan diselesaikan masalah itu dengan baik. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu ini, biar kami bisa lakukan dan kami bisa praktekkan dalam kehidupan kami. Hamba-Mu berdoa buat teman-teman yang menyaksikan video ini, berikan mereka kekuatan, damai sejahtera, sukacita yang daripada Tuhan, supaya mereka bisa menjalani kehidupan ini dengan baik dan memuliakan nama Tuhan, dan juga yang pasti Roh Kudus berikan mereka kekuatan dan kemampuan. Dalam nama Tuhan Yesus, Hamba-Mu sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.